Lights, camera, action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video kami, video kelompok 8 yang berisi tentang pasar monopoli. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami terlebih dahulu. Ada saya, Ivana Syaril Kurnianto dengan NIM 2181 2141044. Saya Angga Zulfa Alfian Ramadhani dengan NIM 2181 2141068. Saya Brigita Elvina Kusuma Dewi dengan NIM 218121444054. Dan saya Hangkias Nanu Junior dengan NIM 218121414078. Sebelum membahas lebih lanjut tentang pasar monopoli, ada baiknya kita mengetahui tentang apa itu pasar monopoli. Pasar monopoli adalah struktur pasar di mana hanya ada satu penjual saja karena hambatan untuk masuk ke dalam pasar tersebut tinggi. Selain itu, produk yang dihasilkan oleh perusahaan yang berada pada pasar monopoli tersebut tidak memiliki substitusi. Adapun ciri-ciri dari pasar monopoli adalah yang pertama, tidak memiliki pesaing. Oleh karena itu, penjual atau perusahaan dapat mengatur harga dan output yang akan diberikan kepada konsumen. Selain itu, yang kedua adalah tidak memiliki barang substitusi atau pengganti. Yang ketiga adalah adanya hambatan bagi perusahaan untuk masuk ke dalam pasar. Hambatan tersebut dapat berupa hambatan teknis maupun hambatan legalitas. Kemudian ciri-ciri yang keempat adalah sebagai penentu harga. Karena hanya ada satu perusahaan di dalam pasar tersebut dan produk yang dihasilkan tidak memiliki substitusi, maka pembeli akan membeli barang tersebut baik harganya seberapa, pembeli akan mau membeli barang tersebut karena tidak ada substitusinya. Pembahasan selanjutnya adalah mengenai contoh-contoh perusahaan monopoli, baik yang ada di Indonesia maupun di dunia. Untuk di Indonesia sendiri terdapat beberapa perusahaan, antara lain yang pertama adalah PT Perusahaan Listrik Negara atau PLN sebagai penyedia listrik. Yang kedua adalah Perusahaan Daerah Air Minum atau PDAM sebagai penyedia air bersih. Yang ketiga adalah PT Pertamina sebagai penyedia bahan bakar. Yang keempat, PT Kereta Api Indonesia atau KAI sebagai penyedia layanan transportasi kereta api. Yang kelima adalah PT Pelayaran Nasional Indonesia atau PELNI sebagai penyedia transportasi laut. Yang keenam adalah PT Pindad sebagai produsen alat utama sistem senjata. Yang ketujuh adalah Bulog sebagai penyedia beras, termasuk diantaranya adalah beras impor. Selanjutnya, untuk contoh perusahaan monopoli di dunia antara lain, yang pertama ada Facebook, yang kedua ada Google, yang ketiga ada Amazon, yang keempat ada Apple, dan yang terakhir ada Microsoft. Pada video kali ini, kelompok kami akan mengulas lebih detail mengenai salah satu perusahaan monopoli, yaitu PT Pertamina. PT Pertamina atau akronim dari Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara adalah sebuah BUMN yang bertugas mengelola penambangan minyak dan gas bumi di Indonesia. Pertamina ini masuk urutan ke-122 dalam Fortune Global 500 pada tahun 2013. Produk Pertamina ada apa aja sih? Produk Pertamina terbagi menjadi 3 jenis, yaitu jenis BBM, jenis non-BBM, dan jenis petrokimia. Produk BBM dibagi menjadi 5 jenis. Yang pertama ada gasolin series seperti Premium 88, Pertalite 90, Pertamax 92, dan Pertamax Turbo 98. Yang kedua ada gasoil series seperti Biosolar, Declight, dan Pertamina Dex. Yang ketiga ada kerosen atau minyak tanah. Yang keempat ada aftur, dan yang kelima ada IFO dan MFO low sulfur. Untuk produk non-BBM ada seperti LPG, paraxilen, benzen, green coke, aspal, solvent series, dan lube oil base. Sementara untuk produk petrokimia, Pertamina memproduksi propilen dan politam dari kilang existing. Kenapa PT Pertamina dapat dikategorikan dalam pasar monopoli? Hal ini dapat dilihat dari penentuan harga minyak yang harus dibayar masyarakat masih ditentukan oleh PT Pertamina. Fungsi dari PT Pertamina adalah sebagai pengkilang, pendistribusi, dan penjual minyak. Pihak swasta hanya diizinkan untuk berpartisipasi dalam upaya pengkilangan minyak saja. Tetapi untuk distribusi dan penjualan tetap ditangani oleh PT Pertamina. Dalam hal tersebut, PT Pertamina sudah masuk dalam salah satu ciri pasar monopoli, yaitu produsen atau perusahaan memiliki kekuatan menentukan harga. Lalu memuncaknya krisis minyak pada saat PT Pertamina memberlakukan kenaikan harga pembelian bahan bakar minyak atau BBM premium di berbagai wilayah pada periode 20 hingga 29 Agustus 2009 lalu.
Dengan alasan klasik, PT Pertamina berdalih kenaikan dilakukan akibat pasokan cadangan minyak bumi yang semakin parah karena adanya gangguan pendistribusian dan persediaan minyak bumi. Dan dari hal tersebut, PT Pertamina juga sudah memenuhi ciri yang lainnya, yaitu hanya ada satu produsen yang menguasai penawaran. Dikarenakan PT Pertamina memonopoli minyak nasional, kebutuhan minyak masyarakat sangat bergantung pada PT Pertamina. Tetapi PT Pertamina sendiri tidak mampu secara merata dan adil memenuhi kebutuhan minyak masyarakat di Indonesia. Hal ini dapat ditunjukkan dengan banyaknya daerah-daerah yang kebutuhan minyaknya masih belum terpenuhi dan juga sering terjadi kelangkaan BBM secara sepihak. Sebagai penentu harga atau penguasa pasar, perusahaan dapat mengatur sendiri harganya dengan cara mengubah kuantitas produk yang akan dipasarkan. Akan tetapi, ketika berhadapan dengan banyaknya pembeli, perusahaan akan mengalami keterbatasan dalam menetapkan harga. Sebab, jika harga terlampau mahal, maka pembeli akan cenderung menunda belanja atau mengganti barang ke produk substitusi. Lalu pertanyaannya, apakah perusahaan di pasar monopoli mampu mempertahankan posisinya dalam waktu jangka panjang? Nah, perusahaan-perusahaan yang memiliki kesempatan untuk memonopoli suatu pasar secara langsung ataupun tidak langsung akan berusaha membuat hambatan bagi para pendatang baru untuk memasuki pasar dan berpeluang menjadi kompetitornya. Hambatan ini akan memposisikan kompetitor baru pada kondisi persaingan yang sangat-sangat tidak menguntungkan dari segi harga dan biaya. Hambatan-hambatan tersebut bisa berupa penetapan harga yang serendah mungkin sehingga perusahaan baru akan sulit untuk bersaing di dalamnya. Lalu dapat juga berupa adanya kepemilikan hak cipta, hak paten, ataupun hak eksklusif. Bisa berupa pengawasan yang ketat terhadap agen pemasaran dan juga adanya skala ekonomi yang sangat besar dan memiliki sumber daya yang unik. Jadi perusahaan di pasar monopoli ini mampu bertahan dalam jangka panjang. Hal itu dikarenakan hambatan-hambatan yang dialami oleh kompetitor. Dengan hambatan yang begitu besar, maka stabilitas posisi perusahaan lebih terjamin. Terbukti, cukup jarang perusahaan monopoli yang mengalami kebangkrutan. Biasanya, perusahaan mampu bertahan dan mampu membuktikan diri. Sekian video dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.